Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Reg B1 Stik Bina Husada Palembang. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Martini. Yang kedua saudara Darmanto. Yang ketiga saudari Yuni Amelia. Baiklah, sebelum mempraktekkan alat ventilator mekanik, akan kami jelaskan terlebih dahulu tentang ventilator mekanik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ventilator mekanik. Ventilator mekanik disusun oleh kelompok 11 Stik Bina Husada Palembang. Pengertian: ventilator adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal napas. Prinsip ventilator adalah suatu alat yang bisa menghembuskan gas oksigen ke dalam paru-paru pasien. Alat ventilator bersifat membantu otot pernapasan sehingga kerja otot pernapasan diperkuat. Ventilator mekanik adalah alat pernapasan bertekanan negatif atau positif yang dapat mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen dalam waktu yang lama. Ventilator bertekanan negatif mengeluarkan tekanan negatif pada dada eksternal dengan menggunakan tekanan intratoraks. Selama inspirasi memungkinkan udara mengalir ke dalam paru-paru sehingga memenuhi volumenya. Ventilator ini dipergunakan terutama pada gagal napas kronik yang berhubungan dengan kondisi neovaskuler. Ventilator tekanan negatif adalah generasi pertama yang dikenal dengan paru-paru kiri. Tubuh akan dimasukkan ke dalam tabung besi dan tekanan negatif diberikan melalui silinder besar. Ventilasi tekanan positif adalah menggembungkan paru-paru dengan mengeluarkan tekanan positif pada jalan napas dengan alveoli untuk mengembangkan selama fase inspirasi. Pada ventilator jenis ini diperlukan intubasi endotracheal atau tracheostomi. Ventilator ini secara luas digunakan pada klien dengan penyakit paru perifer. Terdapat 3 jenis ventilator positif. Yang pertama yaitu tekanan bersiklus, yang kedua tekanan waktu bersiklus, yang ketiga tekanan volume bersiklus. Terima kasih kepada Mbak Martini yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, nama saya Darmanto dari kelompok 11 PSIK Reg B1 Stik Bina Husada Palembang akan menjelaskan tentang indikator ventilator mekanik. Indikasi ventilasi mekanik. Indikasi ventilasi mekanik meliputi gagal napas atau respiratory failure, gejala dan tandanya, pernapasan lebih dari 35 kali per menit atau kurang dari 3 kali per menit, SaO2 kurang dari 90%, hiposemia, penurunan kesadaran atau GCS kurang dari 8 pasca ablasi mayor dan pasca henti jantung. Istilah pernapasan mekanik ya, diantaranya trigger, sinyal untuk memulai proses inspirasi, limit batas aliran udara yang mengalir ke dalam paru selama proses inspirasi, cycle, sinyal untuk menghentikan proses inspirasi, atau katup inspirasi menutup dan katup ekspirasi membuka.
Istilah dalam setting ventilator ada 4, yaitu VC, volume control, PC, pressure control, SIMB, synchronistic intermittent mandatory ventilation, PS, pressure support. Untuk penjelasan pemasangan ventilator sesuai SOP dan pelaksanaannya akan disampaikan oleh Saudari Yuni Amalia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Pemasangan ventilator mekanik sesuai SOP. Pemasangan ventilator sesuai SOP. Persiapan alat, ventilator lengkap. Yang kedua, alat tes paru-paru. Ketiga, rapirometer. Keempat, tabung O2 besar. Kelima, aqua steril. Keenam, alkohol. Ketujuh, sarung tangan steril. Adapun pelaksanaan pemasangan ventilator, yang pertama sebelum ke klien kita harus cuci tangan. Yang kedua, lakukan salam terapeutik. Ketiga, lakukan identifikasi klien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir klien. Yang keempat, jelaskan maksud dan tujuan. Kelima, kontrak waktu. Keenam, tanyakan jika klien ada pertanyaan. Ketujuh, cuci tangan. Kedelapan, jaga privasi klien. Kesembilan, setting alat ventilator. 10, atur alat ventilator. 11, rapikan alat dan pasien. 12, cuci tangan. 13, lakukan dokumentasi. Dan yang ke-14, salam terapeutik. Berikut video penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan setting pemasangan ventilator. Kita lihat ventilator ini ada ventilator dewasa dan ventilator pediatrik. Yang kita lakukan adalah ventilator dewasa. Pertama kita pasang sirkuit. Jadi sirkuit ini ada yang disposable dan ada yang reuse. Untuk meminimalisir terjadinya infeksi nosokomial, kita menggunakan tubing ventilator yang disposable. Kemudian ini ada tes lamp untuk tes ventilator ini. Ini dipasangkan oksigen warna putih dan air warna hitam. Kemudian kita lihat sebelum kita melakukan operasional mesin ventilator ini, kita lakukan namanya previous check atau self test, atau bahasa lainnya adalah kita melakukan kalibrasi. Caranya adalah cek kalibrasi mesin, cek. Nah, di sini ada langkah-langkah kalibrasi dari internal test, barometer test, gas supply, internal link, kebocoran dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan menu yang ada di dalam ventilasi mekanik. Pertama kita lihat secara tampilan monitor, ya ini ada tombol on off, kemudian ini adalah pengaturan mesin secara manual. Di sini adalah angka yang kita atur dari mesin, sedang yang horizontal. Kemudian yang vertikal ini adalah respon atau trigger dari pasien. Ya, contoh ini oksigen, FiO2, PIP, RR, kemudian pressure. Nah, ini RR pasien 8. RR ventilator 8, RR pasiennya berapa nih? Di sini 32, 33. Nah, berarti napas pasien adalah RR yang ini sekitar 30 kurangi 8 berarti sekitar 22 RR dari pasiennya. Nah, kemudian kita lihat menunya. Modus di dalam ventilator itu sebenarnya ada 4, yaitu volume cycle, pressure cycle, time cycle, dan flow cycle. Tapi kebanyakan di ventilator hanya ada 2 yang digunakan, yaitu volume dan pressure. Nah, volume adalah ventilator memberikan aliran udara dengan trigger target volume. Artinya bila inspirasi ini akan berhenti bila target volumenya tercapai.
Sedangkan pressure cycle adalah ventilator memberikan udara dengan target trigger dari pressure atau inspirasi terhenti apabila times inspirasinya tercapai atau target pressure-nya tercapai. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pada pasien dengan volume cycle diberikan pada kondisi pasien dengan paru-parunya dalam kondisi normal. Sedangkan pada pressure itu digunakan apabila pada pasien dengan paru-paru yang bermasalah. Nah, baik volume ataupun pressure ada 4 mode, yaitu kontrol, kemudian assist control, kemudian ICMP dan CPAP. Di kontrol artinya pasien 100% dikendalikan nafasnya oleh mesin. Jadi pada indikasi pasien yang benar-benar apnu, tidak ada nafas, atau pasien memang di knockdown menggunakan antisedatif dan antirelaksan. Yang kedua adalah assist control. Ya, assist control ini pada pasien yang sedikit respon napas atau tidak menggunakan rilis obat-obatan sedatif atau antirelaksan. Nah, dia ada trigger ya mungkin perbandingannya 10% nafas pasien tapi 90% nafas mesin. Nah, selanjutnya ada yang namanya SMP. Di sini SMP itu adalah Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. Dia sekitar 50-50 lah ya antara nafas pasien dengan nafas mesin. Nah, kalau kita pola kontrol itu kan otomatis mesin itu tek itu teratur ya, misalkan 12 kali per menit, mau ada napas nggak ada napas gitu ya. Nah, bila ada respon napas pasien dengan menggunakan kontrol, maka suatu saat akan terjadi bentrok antara napas pasien dengan napas mesin, sehingga terjadi yang namanya fighting. Nah, oleh karena itu, bila sudah ada trigger nafas pasien seperti ini nih, ini kan nafas pasien sudah 30 nih, maka kita menggunakan pola synchronize. Jadi kalau misalkan pasien ada nafas, si ventilator itu berhenti, dia tidak memberikan inspirasi, sehingga tidak terjadi fighting atau bentrok. Nah, yang keempat adalah CPAP ya. CPAP ini menggunakan pola 100% polanya adalah menggunakan dari pasien ya, pola napasnya dari pasien, sehingga di sini tidak ada setting RR ya. Jadi ventilator hanya memberikan support aja, makanya pressure support atau CPAP. Baik, kita lihat satu persatu di volume ya. Volume tadi ada volume control, assist control, ICMP dan CPAP pada. Nah, kemudian dilihat bahwa di volume ini adalah setting parameternya, yaitu tidal volume, RR, PIP, oksigen, IE ratio, dan trigger. Nah, yang dilihat paling utama kita lihat pada pola volume ini adalah tidal volumenya. Nah, bagaimana rumusnya? Berdasarkan beberapa referensi sekitar 6-8 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau pasien ini berat badan 70, berarti dengan maksimal tidal volume 8, katakanlah 7 kali 8 ya sekitar 560 lah ya, ada menit tidal volume. RR sesuai dengan kebutuhan, PIP ya standarnya ya sekitar RR 10 sampai 12. Kemudian nanti tinggal lihat respon. Kemudian PIP 3 sampai 5 atau 3 sampai 7 pada pasien dengan kasus ARDS bisa lebih dari 7 ya. Oksigen sesuai dengan kebutuhan, IE ratio standarnya 1:1,5 atau 1:2 ya. Trigger ini sensitivitas ya. Baik, kita lihat apa perbedaannya parameter yang ada di ventilator pola kontrol. Pola pressure. Ini kita lihat di pola volume, di sini tadi tidal volume kan yang disetting, sedangkan yang bawahnya ini sama. Nah, yang membedakan di sini ada tensi inspirasinya. Nah, ini lihat pressure ya. Kita lihat sekali lagi di volume. Nah, di sini bedanya pada saat volume cycle yang diatur adalah tidal volumenya, pada saat pressure cycle yang utama yang kita lihat adalah pressure-nya.
Nah, head to head antara volume dan pressure adalah seperti ini. Apabila kita menggunakan pola pressure, ini pressure ya, maka kita tidak bisa mengendalikan volume yang dicapai oleh pasien. Nah, sebaliknya, apabila kita menggunakan volume, ini volume pasien, ya, kita tidak bisa mengatur pressure. Jadi satu sama lain saling mengunci gitu. Nah, oleh karena itu, pada saat kita menggunakan volume, ya, misalkan kita menggunakan volume, tolong lihat trigger dari pasien. Ya, batas maksimal 35, jadi nggak boleh lebih dari 35. Kalau misalkan volumenya kita kebesaran, pressure-nya sampai lebih dari 35, coba cek ada masalah di mana. Apakah ada pressure di tubing atau memang ada masalah di setting. Nah, sebaliknya, bila kita menggunakan pola pressure, kan kita tidak bisa mengatur volume yang tercapai. Oleh karena itu, pada saat kita menggunakan pressure, misalkan pressure 14, lihat minute volumenya, sudah tercapai apa belum? Nah, tadi berat badan pasien misalkan 70 dengan target 8 cc per kilo. 8 kali 7, 560. Nah, sini minute volumenya atau tidak volumenya sudah tercapai belum? Apabila kurang dari target volume, maka pressure-nya bisa dinaikin bertahap. Atau sebaliknya, kalau misalnya ketinggian di volumenya, maka pressure-nya diturunin. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat dengan SIMP. Ya. SIMP juga sama, kalau SIMP volume, ya, RR, PIP, ya, hampir praktis sama. Yang baik pola kontrol ataupun pola assist atau pola SIMP, itu polanya yang RR, PIP, IR ratio itu sama. Yang membedakan hanya di volume dan pressure-nya. Nah, kemudian di pola CPAP. Nah, ini bedanya di sini tidak ada RR dari mesin karena dia menggunakan pada pasien yang sudah akan winning ventilasi, yang sudah ada respon napas pasien yang sudah banyak, sehingga mesin hanya memberikan target pressure atau target volume. Baik, juga yang selanjutnya yang harus diperhatikan pada saat kita menggunakan ventilasi mekanik adalah alarm, ya. Ini tanda bahaya. Nah, di sini ada alarm tunnel volume, kemudian RR, ya, kemudian aspirasi pressure. Nah, di sini ada batas atas dan batas bawah, ya, batas atas, batas bawah. Jadi misalkan tadi pressure ya kan maksimal 35 ya. Nah, kita setting batas atas 35. Jadi kalau misalkan nanti ada ada tidal pressure yang lebih dari 35, dia nanti akan alarm. Nah, selanjutnya mini volume RR berapa tadi setting, misalkan 8. RR kita setting paling maksimal misalkan 40 ya. Nanti lebih dari 40 maka akan terjadi alarm. Ya, kemudian sound level, apnea time. Nah, ini pada pasien yang menggunakan pola CPAP ya. Jadi kan tadi pasien menggunakan seluruhnya napas pasien. Nah, apabila tiba-tiba pasien apnea, ada waktu jeda berapa detik, ya misalkan 20 detik, si mesin otomatis akan membackup sendiri. Jadi kita tidak akan kecolongan oleh pasien apabila kita menggunakan pola CPAP, sehingga ventilator otomatis membackup. Oke, jadi tadi setting parameter alarm yang harus diwaspadai. Ada warna-warna di alarm itu, ada warna hijau, kuning, dan merah ya. Warna hijau berarti biasa, kuning ini sudah warning, derajatnya middle, kemudian warna merah itu berarti bahaya. Yang biasa terjadi pada alarm ini adalah high pressure atau high di ventilasi atau minute volume yang tidak tercapai. Nah, kita lihat kalau misalkan high pressure, penyebabnya apa? Pertama, kita lihat dulu
chipping circuit. Ya, chipping circuit ini bisa jadi ada kinking atau tertekuk atau banyak cairan ya. Atau mungkin ya pasien di sini misalkan tidak menggunakan OPA, mungkin digigit-gigit ya. Atau banyak slam ya. Atau trigger pasien yang banyak sehingga terjadi bentrok pada nafas pasien, atau mungkin paru-paru kondisinya yang berat. Kondisi berat itu ada tahanan di airway di paru-parunya sehingga menyebabkan terjadinya pressure yang high. Nah, kemudian yang kedua minute volume low misalkan. Minute volume low harus kita curigai mungkin ada lepas pada tubing ventilator yang berhubung ke ETT. Nah, RR pasien kadang-kadang yang sering terjadi adalah hiperventilasi. Ya, kalau dia hiperventilasi, nah kita kaji apa masalahnya. Ya, jadi kita lihat pasiennya apakah terjadi ketidaknyamanan atau ada slam yang banyak sehingga dia merasa tidak nyaman. Jadi jangan sampai ketika kita melihat alarmnya dimatikan, kemudian kita tidak cari solusinya. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana ketika melihat kita alarm itu ada tanda bahaya, cari solusinya sehingga alarmnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan proteksi mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari video yang dapat kami sampaikan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.